Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Syaidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali kita masih bisa berjumpa ya dalam program acara sahur bareng Ustadz Alvan dan juga Rida. Nah, di sini seperti yang kemarin-kemarin kita berdua tidak sendiri nih pendengar. Ada adik-adik saya yang ganteng-ganteng. Dari mana nih? Nama saya Muhammad Habibur Rahman. Oke. Silakan dari Markas Ahlul Quran ya, Ustadz. Silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Habibur Rahman, kelas 9B. Oke, selanjutnya. Nama saya Dava Fauzan, kelas 6C. Oke, selanjutnya. Nama saya Arvan Faru dari 6C. 6C. Perkenalkan, nama saya Risman, kelas 9B. 9B. Perkenalkan, nama saya Bayi Maulana, kelas 9B. 9B. Adik-adiknya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz Alvan sehat? Karida sehat juga ya? Sehat juga. Baik pendengar di mana saja Anda berada. Nah, Ustadz, untuk sahur kita kali ini kita akan mengangkat topik apa nih Ustadz? 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad. 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad. Nah, sebelum Ustadz Alvan menyampaikan tausiahnya, Karida mau minta nih like, komen, dan subscribe-nya Iya, ya. harus ya. Iya, harus di RRI Serwi. Sudah dapat ilmu gratis. Bener. Kalau bisa salin linknya terus di-share ya, Ustadz ya. Betul. Benar. Baik pendengar di mana saja Anda berada, sembari menemani pendengar yang lagi sahur atau mungkin lagi mempersiapkan sahur, ditemani sama Ustadz Alvan ya. Baik, silahkan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat para pendengar dimanapun berada yang sama-sama kita muliakan, dan juga adik-adik dari Markas Ahlul Quran dan juga Karida, insyaallah kembali kita bertemu di dalam program sahur bareng RRI yang insyaallah dengan hadirnya setiap hari, setiap subuh program ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar lebih condong akan ilmu-ilmu yang ada terkhusus di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan dikatakan bahwa ada orang itu, maksudnya begini, bukan dia bodoh tapi malas tahu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada orang bodoh, hanya malas tahu saja. Padahal dia tinggal di lingkup banyak ulama nih, ya. Dia tinggal di lingkup banyak ustadz, ya, banyak kiai, banyak orang-orang pengajar ilmu. Rugi kalau dia tidak mengambil ilmu. Jadi bersyukur kita, ya, sekalipun mungkin kita tidak datang ke ustadznya atau ke kiainya atau ke orang-orang yang mengajarkan ilmu, kita bisa dapat ya di tempat-tempat seperti YouTube. Ya, kita dengar bisa dapat ilmu, bisa dapat wawasan, bisa dapat pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas, ya. Tapi ya minimal di like, subscribe, and comment ya. Jadi jangan dilupa. Silakan bagian di rumah untuk sodakoh ya di sahur ini ya, sodakohnya adalah like ya. Iya benar. Jadi sebelum nanti masukin uang celengan di kotak subuh masjid, sodakolah sebelum waktu subuh, yaitu waktu sahur. Sodakohnya hanya tekan tombol like saja. Nah, baik, para pendengar di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga adik-adik di sini dan Karida, kita akan membahas tentang 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, kita umat Nabi Muhammad? Ya, betul. Kita umat Nabi Muhammad, apa buktinya? Ya. Kalau kita ditanya kita umat Nabi, iya, buktinya apa? Ya, kita umat Nabi Muhammad SAW. Buktinya, ya, salah satu bukti yang paling kuat adalah kita mengerjakan apa yang diperintah oleh Nabi SAW. Ya, wa ma atakumur rasulul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa sama Nabi ambil, apa yang dilarang sama Nabi jangan diambil. Apa yang diperintahkan Nabi? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Itu semua diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah
wa atuz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Jadi bukti kalau kita umat Nabi Muhammad berarti sholat. Umat Nabi kan berarti sholat. Umat Nabi berarti puasa. Umat Nabi berarti haji bagi yang mampu. Umat Nabi berarti zakat bagi yang ada kelebihan rezeki, ya, dan rukun-rukun Islam yang lainnya. Jadi bukti yang sangat kuat yang bisa kita buktikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah sholat yang senantiasa kita laksanakan. Jadi untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah kita adalah umat yang sangat nikmat, umat terakhir masuk surga paling pertama. Ya, sampai dikatakan bahwa Rasulullah nggak akan ridho, nggak akan rela Nabi Muhammad kalau ada umatnya masuk ke dalam neraka. Ya, jadi kita semua masuk surga. Ya, kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba, kata Nabi Muhammad. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau masuk surga. Kira-kira ada nggak orang yang nggak mau masuk surga? Ya, tidak ada. Ya, tapi ada sebenarnya. Siapa mereka? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fa huwa man aba. Siapa yang taat sama aku, kata Nabi Muhammad, dia yang masuk surga. Siapa yang tidak taat berarti dia yang tidak mau masuk surga. Jadi taat sama Rasul sudah otomatis taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak taat sama Nabi Muhammad, sudah otomatis kita sedang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa banyak kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita jadi umat Nabi, sudah lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan iman, lahir dalam keadaan sehat, tidak memiliki cacat apa-apa, plus menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam, tahu Nabi Musa? Tahu, tapi tidak kenal toh? Tahu saja ya. Sudah kenalan sama Nabi Musa? Belum kenalan. Yang penting kita tahu ya, Nabi Musa alaihissalam itu minta doa sama Allah pagi sama malam. Pagi sama malam yang dia minta hanya apa? Ya Allah, jadikan aku bagian dari umat Nabi Muhammad. Tapi Allah jadikan tidak Nabi Musa umat Nabi Muhammad? Tidak. Malah Nabi Musa punya umat. Ya. Padahal Nabi Musa pagi dia minta sama Allah, siang dia minta, sore malam, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, sebelum kita dijadikan umat Nabi, pernah kita berdoa kepada Allah? Pernah kalian di dalam rahim tuh kalian bilang, ya Allah jadikan saya umat Nabi? Pernah di dalam rahim bilang begitu? Ya, pernah merengek-rengek nangis sama Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad? Pernah? Tidak pernah. Tapi keluar kita dari rahim seorang ibu, tiba-tiba jadi umat Nabi Muhammad. Itu nikmatul uzma, ya, nikmat yang agung, nikmat yang begitu besar. Tinggal kita jaga, ya, umat Nabi Muhammad itu tetap ada masuk tercantum nama-nama kita di dalam golongannya. Ya, karena ada, meskipun dia katakan dia umat Nabi, tapi Nabi tidak mengakui dia umatnya. Ada. Salah satunya adalah malam yarham saghiran wa yuwakkir kabiran, yang tidak menghormati yang besar dan juga tidak menghargai yang tidak menyayangi yang kecil. Jadi yang besar dihormati, yang kecil disayangi. Ya, itu menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau ada yang besar tidak dihormati, berarti memang dia umat Nabi, tapi Nabi Muhammad tidak akui dia jadi umat. Berat tidak? Ya, kita bisa bilang guru saya itu, bisa. Saya punya guru kiai ini, saya punya guru ustadz ini. Bisa kalian bilang gitu? Tapi jarang guru itu mengatakan itu santri saya. Ya, itu yang besar, itu yang hebat. Bisa kalian mengatakan Nabi Muhammad tuh nabi saya. Ya, saya ini umat Nabi Muhammad. Tapi yang hebat adalah ketika Nabi Muhammad mengatakan dia adalah umatku. Ya, jadi diakui sama Nabi Muhammad adalah nikmat yang begitu besar. Kalau sudah diakui, baru boleh mendapatkan 4 kemuliaan tersebut. Mana 4 kemuliaan itu? 4 kemuliaan adalah yang dicemburui oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi Nabi Adam alaihissalam ini cemburu sama umat Nabi Muhammad, ngadu lagi sama Allah. Ya Allah, saya cemburu sama umat Nabi Muhammad. Dia diberikan 4, yang mana 4 tersebut tidak diberikan sama saya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah doa. Ya, dimanapun ya kita berdoa kepada Allah, ya, akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diserui, ini kayaknya banyak dari Buton ya. Ya, salam sama masyarakat Buton ya. Alhamdulillah sahur kita pada hari ini ditemani oleh adik-adik Markas Al-Quran dari Buton ini. Iya. Ya, Pak Mudin lagi berarti nih kenanya ini. Dia terus yang kena. Oh baik, saya nitip salam juga nih. Ada salam yang saya mau sampaikan sama Ketua DMI ya, Dewan Masjid Indonesia,
Pak Insinyur Amiruddin, ya, kemarin dia tegur saya di Panduami, ya, dia bilang, Pak Ustadz, kalau siaran-siaran itu, ya, saya selalu dengar ini, saya pendengar setia ini. Ya sudah, karena pendengar setia, mari kita sapa. Pak Haji sudah bangun, Pak Haji, ya? Semoga aja udah ya. Ya, Pak Haji, Pak Insinyur Amiruddin, ya, Ketua Masjid Nurul Huda. Iya, Ya. selamat menikmati makan sahurnya, Pak. Iya, dan yang lain-lainnya juga yang senantiasa mendengar program Sahur RRI, ya, bareng saya dan juga Karida bersama adik-adik Markas Al-Quran, ya, kami sapa semua, semoga dalam keadaan sehat dan silakan dilanjutkan sahurnya sambil mendengar ilmu yang kami sampaikan. Ya, tadi sampai di mana? Ya, tadi sampai di, ya, doa. Nabi Adam tuh kalau mau doa, ya, Nabi Adam kalau mau doa harus di Mekah. Kira-kira kalau kita doa harus di Mekah, berapa banyak uang kita kumpulkan baru bisa minta sama Allah? Ya, mau naik haji aja susah, ya. Naik haji aja setengah mati, umroh aja setengah mati. Tapi Nabi Adam tuh kalau mau berdoa harus di Mekah. Itu pun bawa nama Nabi Muhammad baru diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekitar 400 lebih tahun Nabi Adam tidak dimaafkan oleh Allah, tidak diampuni. Ketika membawa Nabi Muhammad SAW, namanya dibawa di dalam doanya Nabi Adam. Maka Allah katakan, ya Adam, ya, kaifa arafta Muhammad? Bagaimana engkau mengetahui Nabi Muhammad? Sebelumnya bahkan Nabi Muhammad belum lahir kamu sudah ketahui. Apa kata Nabi Adam? Rafa'tu ra'si wa ra'aitu fi jidaril jannah. Aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di dinding-dinding surga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak mungkin nama yang bersanding dengan nama Allah itu bukan nama baik. Tidak mungkin nama yang bersanding dengan nama Allah itu bukan nama mulia. Karena itu ya Allah, aku bertawassul kepada Nabi Muhammad, bersandar kepada Nabi Muhammad, mohon ampunkan dosa-dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Apa kata Allah? Sodakta ya Adam, aku ampuni engkau karena engkau bersandar kepada kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi saja berdoa pakai solawat, masa kita berdoa tidak pakai solawat? Jadi untuk yang di rumah nih, ya, menjadi perhatian, dan juga kita, untuk kalau kita berdoa itu, ya, bungkus doa kita dengan cahaya nur Nabi Muhammad SAW. Kalian kalau kirim paket tidak dibungkus rapi-rapi, kira-kira paketnya datang rusak atau bagus? Rusak. Bisa pecah, bisa hancur. Nah, paket dunia saja yang kalian kirim harus dibungkus baik-baik. Masa doa kalian tidak mau kalian bungkus? Padahal doa itu bisa hancur gara-gara sombong, gara-gara ria, gara-gara bangga diri, gara-gara hasud, gara-gara iri, gara-gara dengki, gara-gara cemburu. Bisa hancur itu doa. Tapi kalau dibungkus doa itu dengan baik, insya Allah doa itu sekalipun, ya, ada sifat-sifat penyakit hatinya akan sampai baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara dibungkusnya? Cara membungkus doa bagaimana? Kan kalau sampean bungkus paket pakai isolasi, ya, pakai kantong kresek. Kalau doa dibungkus dengan apa? Dengan solawat. Diawali dengan solawat, diakhiri dengan solawat. Maka doa yang kita panjatkan kepada Allah bagaikan dibungkus dengan nur cahaya Nabi Muhammad. Kira-kira malaikat siapa yang mau memeriksa cahaya Nabi Muhammad? Ada yang berani? Tidak ada, ya. Daripada itu yang pertama adalah doa. Nabi Adam cemburu kepada kita karena Nabi Adam tuh diampunkan sama Allah lama, ya, bahkan 450 tahun baru diampunkan sama Allah. Ini tersendat-sendat nih, sahur belum minum kayaknya, ya. Iya benar. Waduh, nanti habis ini minum ya Ustadz, ya. Iya, mudah-mudahan nanti masih ada waktu kita bisa ngopi-ngopi, minum-minum, ya, ngopi ngobrol perkara iman. Ya, jadi untuk yang di rumah, ya, ada 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad. Yang pertama tadi adalah doa, ya. Jadi umat Nabi Muhammad tuh mau doa di mana saja akan diampunkan sama Allah sekali, ya, sekalipun banyak permintaannya. Yang penting doa itu tulus, ya. Doa itu dibungkus dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Adam harus di kota Mekah, itu pun membawa nama Nabi Muhammad. Kalau kita di Serui boleh berdoa. Di Buton boleh berdoa, boleh. Di Sulawesi boleh. Di Jawa boleh? Boleh. Dimanapun kita berada, boleh kita meminta dan berdoa kepada Allah. Itu yang dicemburui oleh Nabi Adam. Yang pertama, ya, yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Adam,
Ya Allah, aku cemburu sama umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad buat dosa, buat salah, ya, buat keji, buat jahil, tidak dipisahkan sama istrinya, bahkan tidak dipisahkan sama keluarganya. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam yang membuat kesalahan sekali saja kesalahannya, ya, tahu kesalahan Nabi Adam? Ya, yang dibuat karena mungkin hanya memakan buah khuldi, ya. Hanya karena itu Allah pisahkan Nabi Adam dengan istrinya. Siapa nama istrinya? Hawa. Itulah yang menjadi, ya, rujukan daripada umat-umat sekarang ini, ya. Hawa, perhatikan, Hawa mulutnya terbuka atau tertutup? Terbuka. Adam tertutup atau terbuka? Makanya perempuan itu cerewet, ya. Hawa, gitu ya. Nama-nama perempuan tuh kebanyakan di akhirnya terbuka, ya. Rida, ya kan? Iya, benar, Fatimah, ya, kebuka. Coba nama laki-laki, rata-rata ketutup di belakangnya, ya. Nama saya sendiri Alvan ketutup. Tadi nama Habibur Rahman, ya, ketutup. Adam, ya, Muhammad, ya, ketutup. Jadi sudah menjadi rujukan kenapa perempuan cerewet dari sononya. Oke. Tapi yang jadi khawatir kalau ada laki-laki yang cerewet itu bahaya jadinya, ya, gitu. Jadi yang kedua yang dicemburui oleh Nabi Adam alaihissalam, kenapa umat Nabi Muhammad tidak dipisahkan sama keluarganya, bahkan istrinya kalau berbuat salah. Tapi Nabi Adam satu kesalahan saja yang dibuat sudah dipisahkan oleh Allah, ya, dengan istrinya. Dipisahkan kan? Dipisahkan, baru dijerumuskan ke dalam dunia. Itu yang kedua. Jadi bersyukur kita. Berapa kesalahan yang kita buat dalam satu hari? Bisa hitung? Nggak bisa. Ya, berapa kali dosa yang kita buat dalam satu hari? Bisa hitung? Nggak bisa juga. Tapi pertanyaannya, apakah Allah pisahkan adik-adik di rumah dengan orang tua? Tidak kan? Allah pisahkan bapak-bapak dengan istrinya atau istri dengan suaminya, Allah pisahkan? Tidak sama sekali. Menandakan tanda bahwa Nabi Muhammad SAW begitu cinta kepada umatnya, ya, yaitu kita pada saat ini. Makanya sambung terus hubungan dengan Nabi. Bagaimana sambung hubungan dengan Nabi? Ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhir kita solawat, ya, kita solawat marhaban pokoknya, ya, marhaban bijahin Nabi Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang ketiga Nabi Adam alaihissalam mengatakan bahwa saya cemburu kepada umat Nabi Muhammad, ya. Kenapa? Karena ketika umat Nabi Muhammad SAW itu, ya, berbuat daripada dosa, ya, mereka masih tetap diberikan pakaian oleh Allah. Tapi Nabi Adam alaihissalam, karena Allah murka kesalahan yang dia lakukan, Allah lepaskan pakaiannya. Ya, kalian berbuat salah, pakaian kalian dilepas tidak? Malah tambah banyak di lemari kan? Tambah banyak pakaian di lemari. Padahal satu hari kesalahan tidak tahu berapa, dosa satu hari tidak tahu berapa, tapi pakaian di lemari tambah banyak, bukan tambah habis. Ya, tapi Nabi Adam hanya satu kesalahan, Allah murka, Allah lepaskan pakaiannya. Itu perbedaan umat Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Jauh, ya, jauh mulia umat Nabi Muhammad sampai Nabi Adam pun cemburu. Makanya yang punya pakaian di rumah tuh perhatikan, ya, kalau sudah dikasih pakaian lebih dari Allah, pakai semua. Gak boleh simpan-simpan karena dihisap nanti. Halalun hisab wa haramun azab. Yang halal dihisap, yang haram diazab. Ya, bagaimana biar tidak dihisap? Ya, kalau baju sudah kecil sumbangin. Ya, sumbangkan itu baju. Jangan disimpan sampai tunggu beranak baju baru, jangan. Ya, jadi untuk pendengar yang ada di rumah yang mungkin punya baju yang sudah tidak dipakai dan masih layak untuk kepakai, ya, boleh disumbangkan, ya. Dan alhamdulillah kami di Panduami itu, di Majelis Ta'lim Al-Hikmah Panduami, kita menerima pakaian-pakaian layak pakai bagi yang di kota yang mungkin sudah tidak dipakai karena kekecilan. Kami akan bawa ke Majelis Ta'lim Al-Hikmah Panduami dan akan kami bagi-bagi ke mu'alaf. Ya, jadi untuk di rumah yang mau menyumbang baju silakan. Silahkan. Ya, karena biar tidak dihisap. Karena baju saja, satu baju yang dihisap sudah berapa tahun. Baju itu dari mana? Kau beli pakai apa? Uang kau dapat dari mana? Ya, terus ditanya. Ya, baru satu baju. Punya baju berapa di lemari? Banyak, ya. Makanya pakai semua. Ya, pakai. Jangan pernah disimpan. Kalau disimpan tidak dipakai, mending kasih orang. Ya, karena akan dihisap. Jadi pakai. Biar apa? Biar baju itu jadi saksi. Kita pakai baju-baju putih ini adik-adik,
ya, kita pakai baju semua ini dalam keadaan berdakwah, maka baju itu akan jadi saksi. Ya Allah, aku baju yang menempel kepada fulan bin fulan dan aku dipakai untuk berdakwah di jalan Allah. Maka baju itu bisa menyelamatkan kita. Betul tidak? Ya, jadi ya itu yang ketiga perbedaan umat Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tuh berbuat satu kesalahan, ditarik pakaiannya oleh Allah karena Allah murka, tapi umat Nabi Muhammad berbuat kesalahan banyak-banyak, Allah tidak melepaskan pakaiannya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat akan kita lanjut di besok hari. Iya, Ya, benar. gitu. Jadi ada 4, yang satunya kita tahan dulu ya, biar penasaran di rumah ya. Iya, benar. Baik, mungkin begitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar di mana saja Anda berada masih menemani pendengar yang lagi menyantap makan sahurnya. Oke, kali ini Karina mau ke adik-adik dulu nih. Dari tausiah Ustadz tadi ada yang mau ditanyain nggak? Silahkan kalau mau ditanyain. Mau dari ujung dulu atau dari tengah? Ya, Dari ujung, oke, silahkan. Dengan siapa? pakai mic-nya deh. Arvan Faru. Oke, Alvan. Apa yang mau ditanyakan? Oh, namanya sama ya sama saya. Oh, Arvan, ya ampun. Karida nih salah. Oke, Arvan ya. Mau tanya apa? Silakan. Silahkan. Nanya kok mikir. Ya. Ayo, siapa Ayo, yang silakan. selanjutnya? Siapa yang sudah siap? Siapa yang sudah siap bertanya? Ada punya pertanyaan? Sudah? Silakan, geser ke Silakan. samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustadz, apa hikmah yang dapat diambil dari 3 kemuliaan Nabi Muhammad? Baik, dengan siapa namanya? Dafa Fauzan. Dafa Fauzan. Baik, terima kasih Dafa. Silakan Ustadz Alvan. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Berarti menjadi kesimpulan bahwa hikmah yang bisa kita ambil dari 4 kemuliaan, bukan 3 ya, 4, tapi saya baru kasih 3. Iya, yang satunya Ya. ditahan buat besok Iya, ya ditahan buat Ustadz ya. pembuka besok. Ya, jadi dari 4 kemuliaan Nabi Muhammad, apa hikmah yang bisa kita ambil? Hikmah yang bisa kita ambil, bersyukur kita jadi umat Nabi. Jangan sedikit-sedikit mengeluh, ya. Jangan sedikit-sedikit ngadu, ya. Tapi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan ini hanya diberikan oleh umat Nabi Muhammad dengan syarat diakui oleh Nabi Muhammad menjadi umatnya. Bagaimana cara diakui oleh Nabi Muhammad menjadi umatnya? Tadi di awal sudah kita jelaskan, laksanakan syariat umat Nabi Muhammad, sholat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya. Jadi hikmah dan kesimpulannya adalah jangan hilangkan titel umat Nabi Muhammad sehingga bisa mendapatkan 4 kemuliaan Nabi Muhammad, dan jangan lupa bersyukur. Ya, nanti akan kita jelaskan, ada syukur, ada syakur. Ya, ada syukur, ada syakur. Nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Baik. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, perkenalan nama dulu, ya baru bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa itu kaidah 3 4 Grogi nih kayaknya Ustadz. Kamu kenapa? Kamu Belum kenapa? sahur kah? Belum sahur. Oh Apa iya. kaidah dari 4 kemuliaan? 4, 3, 2, 1. Imsak. Silahkan. 4 keteladanan Nabi Muhammad. 4 keteladanan Nabi Muhammad. 4 keteladanan, maksudnya 4 sifat Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad tuh punya 4 sifat wajib, punya 4 sifat mustahil. Ya. Jadi wajib itu dihafalkan loh. Hafal tidak? 4 keteladanan dan 4 keteladanan dari sifat Nabi Muhammad dan 4 sifat mustahil Nabi Muhammad. Hafal? Kalau begitu mari kita tes, kita coba. Sifat wajib ada 4. Siddiq fatana, tabligh amanah. Itu 4 sifat wajib. Sifat mustahil, kidzib khiyana, kitman balada. Itu 4 juga sifat mustahil. Jadi 4 sifat wajib Nabi Muhammad, 4 sifat mustahil Nabi Muhammad. Yang perlu diteladani adalah 4 sifat wajib. Yang pertama siddiq, Nabi jujur.
Ya, jujur Nabi Muhammad. Makanya punya gelar Nabi Muhammad Rasulul Amin. Karena kejujuran Nabi Muhammad dilamar oleh Sayyidah Khadijah. Jadi kalau mau perempuan yang lamar harus jujur. Ya, selama ini laki-laki yang lamar ya. Iya. Ya, jadi kalau mau dilamar perempuan tuh ada tips dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh karena jujur berdagang ya dilamar sama Sayyidah Khadijah. Ya, gitu. Jadi yang pertama sifat Nabi adalah jujur. Yang kedua, fatonah. Ya, fatonah cerdas. Cerdas bukan berleha-leha, cerdas bukan tidur-tiduran, cerdas bukan bersantai-santai, cerdas karena belajar. Makanya bersyukur kalian yang belajar di Markas Ahlul Quran maupun di TPA yang mana, TPK yang mana, bersyukur selagi kalian belajar, insya Allah Allah akan bukakan pemahaman kecerdasan. Ya, karena tidak ada yang bodoh. Ya, tidak ada yang bodoh, hanya malas saja. Malas belajar, malas nuntut ilmu, malas ngaji. Akhirnya yang teman-temannya bisa dia nggak bisa. Ya, itu yang orang sebut dengan bodoh. Ya, padahal sebenarnya tidak ada, hanya karena malas saja dia jadi bodoh. Ya, maka daripada itu harus cerdas dengan cara belajar. Al ilmu bit ta'allum, dapat ilmu itu dengan belajar. Ya, jadi dengan belajar baru kita bisa dapat ilmu, dapat uang dengan bekerja, begitu. Itu sifat yang kedua, siddiq fatona, tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan apa-apa. Jadi kalau kalian sampean punya ilmu di rumah, punya ilmu, kalau ada orang minta ilmu kasih selagi ilmu itu baik. Ya, tapi kalau ilmu-ilmu yang mungkin tidak harus dipakai, baik jangan. Ya, tapi kalau ilmu itu baik, ada orang datang minta ajarin ngaji, kamu bisa ngaji, ajarin. Ya, jadi yang ketiga adalah sifat Nabi Muhammad tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Apa yang dia tahu, dia sampaikan. Balik walau ayat, kata Nabi. Sampaikan walaupun satu ayat. Ya, apa yang kalian tahu sampaikan. Harus saya tidak tahu mau kasih tahu siapa Pak Ustaz. Kasih tahu anak-anak, kasih tahu keluarga, kasih tahu bapak, kasih tahu mama, kasih tahu siapa yang mau kasih tahu. Cukup di lingkup keluarga dulu baru di luar. Demikian. Yang keempat, tabligh amanah. Yang keempat adalah sifat yang paling berat, yaitu amanah. Amanah kita jadi orang Islam, pegang janji kita. Apa janji kita? Kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus zakat, kita harus haji. Banyak orang Islam tinggalkan sholat. Banyak, berarti tidak amanah. Banyak orang Islam tinggalkan puasa. Banyak, berarti belum amanah. Sifat yang terakhir dari Nabi Muhammad adalah sifat yang begitu berat, yang mana kita harus ya betul-betul amanah, memegang tanggung jawab atas diri kita masing-masing sebagai seorang muslim. Jadi paham ya? Jadi 4 keteladanan ya Nabi Muhammad dari sifat-sifat wajibnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baim Maulana. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hukumnya jika kita lupa melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW? Baik, Baim ya. Terima kasih banyak Baim. Silahkan Ustadz Alvan. Ya, jadi orang itu tidak dikenai hukum ya apabila dia lupa dan apabila dia hilang akal. Ya, tidak akan dikenai hukum. Tapi begitu ingat, cepat-cepat kerjakan. Contoh, kamu lupa mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Nabi, salah satunya sholat. Lupa nih, saya santai-santai. Ingat belum sholat, langsung sholat. Ya, selama kamu lupa, kamu aman. Ya, tapi begitu kamu ingat, kamu pura-pura lupa, itu yang jadi masalah. Selagi kamu lupa betul tidak jadi masalah. Tapi ketika kamu lupa dalam keadaan pura-pura lupa, itu yang jadi masalah. Ya, jadi begitu ingat langsung. Belum sholat ya Allah, sholat. Ya, belum puasa, puasa. Belum zakat nih. Ini sudah dekat-dekat zakat ya. Ya, silakan zakat. Ya, bagi yang mau zakat, ya silakan di tempat-tempat yang sudah dipilih masing-masing oleh keluarga. Ya, banyak, ada Laziz NU, Laziz MU, ada Laziz, yang banyak-banyak lagi. Silakan berzakat karena takutnya lupa. Memang afdolnya tuh di ujung-ujung Ramadan ya, zakat itu, tapi takut karena lupa, mending dibayar dari sekarang. Jadi kalau lupa, begitu ingat langsung. Jadi hukumnya tidak mengapa. Ya, hukumnya tidak mengapa, tapi kalau dia ingat langsung, tapi kalau dia ingat pura-pura lupa, itu yang jadi apa-apa. Tidak mengapa, tapi jadi apa-apa kalau pura-pura lupa. Jadi paham ya? Baim? Baik, masih ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Sudah?
Sudah. Baik. Pendengar di mana saja Anda berada, karena sudah ada tidak ada pertanyaan ya dari adik-adik saya yang ganteng-ganteng ini. Selanjutnya saya mau mengajak pendengar dan juga adik-adik seperti janji Ustadz tadi nih Ustadz. Kita akan bersolawat bersama ya Ustadz. Mari Iya. kita sholawat ya untuk menyambut Nabi Muhammad SAW, karena kita sudah diberikan bulan Ramadan karena Nabi, kita dijadikan umat Nabi Muhammad, minimal kita bersolawat kepada Nabi Muhammad ya. Adik-adik bisa ikut ya, apalagi nih kayaknya pemain-pemain hadroh ini ya. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak adik-adikku. Dan pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya nih Ustadz kita akan menutup sahur kita dengan berdoa bersama ya Ustadz, Ya, baik. yang akan dipimpin oleh Ustadz Alvan. Silakan Ustadz. Baik, mari sama-sama adik-adik dan juga Karida bersama para pendengar dimanapun berada, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mantapkan lagi iman kita, Allah jadikan kita orang yang bertakwa, dan Allah tidak lepaskan kita dari gelar umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rfa' darajat ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka kama sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa yu'inana as-siyamul qiyam wa tilawatil Qur'ani wa husnul khitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik pendengar di mana saja Anda berada, buat pendengar yang mungkin baru bangun dan juga baru aja mendapatkan frekuensi kita nih Ustadz, yang ketinggalan, nah bisa langsung aja ya ke YouTube RRI Serui untuk besok ya Ustadz menyaksikan sahur kita pada hari ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya Rida mewakili Ustadz Alvan dan juga adik-adik saya. Apabila kami terdapat salah kata maupun tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.